suara yang dalam hati saya pada masa itu sangatlah kuat, bergabung sekali dengan depresi pada masa itu. Benda yang saya boleh buat sangatlah limited. Tidak ada banyak sangat benda yang boleh buat. Sebab ini dipantang, itu dipantang. Jadi Tidak boleh makan itu, tidak boleh tidak makan makan ini. ini, tidak makan itu. Ya. Selamat datang dan selamat kembali sekali lagi dalam rancangan pertemuan dengan Yesus. Sekarang kita dalam episode yang keempat dan puji Tuhan sebab kasih karunia Dia, sebab kebaikan Dia. Kita sekali lagi dapat mendengar cerita, kesaksian bagaimana Tuhan bekerja. Semua itu adalah kebaikan Tuhan sendiri. Dan puji Tuhan, dan bersama dengan saya sekarang adalah Saudara Jelvin. Hai, nama saya Jelvin. Saya dilahirkan di negeri Johor, tapi tidak membesar di sana. Johor. Ya, saya membesar di area Melaka. Ya. Sedikit latar belakang. Okey, latar belakang saya. Saya dilahirkan seorang Buddhis dan bukan seperti ramai orang yang dalam kalangan keluarga Adventist kan. Tapi saya dilahirkan di keluarga yang menyembah Buddha lah. Ya. Ya, paham. Ya. Bagaimana Saudara Jelvin ya, dari latar belakang Buddhis dan sekarang dia percaya kepada Tuhan? Apa yang membuat Anda tertarik dan apakah saat yang membuat Anda berpikir tentang Tuhan itu sendiri? Jadi masa itu saya masih belajar di Tampin Negeri Sembilan di area sini. Baru berpindah dari Melaka ke Negeri Sembilan sini. Jadi bersekolah di sekolah di sini, sekolah menengah. Dan pada masa tu saya terserempak dengan seorang pakcik Cina, Chinese uncle. Orang yang baik hati yang saya pandang tinggi juga. Pada masa tu dia ada jemput saya. Dia cakap, kamu mau pergi join ni English tuition class. Dan dia free. Dan setiap malam lepas tu akan ada makanan. Makan malam. Saya pun tiba-tiba pun mula berminat juga lah. Jadi saya pun sahut dia punya jemputan untuk join kelas tu. Dan dalam kelas tu setiap kali, kelas itu setiap kali diadakan pada hari Jumaat. Ya. Malam. Jumaat, ya. Lebih kurang pukul 5 lebih macam tu. Hingga malam. Dan saya tersentuh dengan seorang guru ini yang berada di sana masa dia mengajar di rumah dia, tuition class kan. Cara dia mengajar sangatlah macam mana ya? Lembut hati. Yang kamu rasa macam disayangi bila diajar oleh dia. Saya terpegun dengan cara dia bercakap, cara dia bertutur. Tidak seperti guru-guru di luar sana. Tapi dia mengajar dengan penuh kasih sayang. Dan dia serius. Dia serius. Dia care. Dia care for the students. Dia serius pada masa yang sama dia pedulikan. Dia pedulikan, ya. Dia Ya, pedulikan dengan anak muridnya juga. Bukan hanya dari segi pembelajaran tapi juga dari segi macam fizikal ke macam mana keperluan lah, keperluan pribadi. pribadi. Barang pribadi. Ya, benda-benda yang pribadi dia pun pedulikan. Jadi di sana saat itulah saya macam wow, tersentuh dengan dia. Ya. Dan setiap kali bila sudah habis tuition class, kita akan ada apa? Kita akan ada K-group. K-group yang berlangsung selalu setiap hari Jumaat malam di rumah dia. Dan pada waktu itu saya selalu terserempak, nampak banyak orang yang datang. Saya macam curious juga dengan apa mereka yang buat. Dan satu hari bila sudah sampai satu masa, cikgu itu pun dia jemput saya untuk
join lah ke grup Join tu. sekali. Okay. Join sekali. Tapi sebelum ini join hanya untuk belajar. Join hanya untuk tuition ya. Tapi sekarang untuk ke grup. Untuk ke grup juga. Untuk sambung. Sebab ada makan malam juga. Dan setiap kali perbualan kita dan penyanyian mereka pada masa tu, hati saya mula tersentuh. Lebih tersentuh. Bila saya nampak banyak lagi orang yang sama seperti cikgu ini. Cara mereka bercakap tidak ada kata kasar. Cara mereka bercakap sangatlah dengan kasih sayang. Jadi saya, Lembut. lemah lembut kan. Jadi saya pun macam, wow, tersentuh lah. Saya suka lah diorang ni. Jadi saya pun mau join juga mereka pada masa tu. Dan lama-lama, hampir berapa bulan sudah, saya dijemput untuk menghadiri. Dan berapa lama juga saya dijemput untuk menghadiri gereja mereka. Pada masa tu saya rasa macam tidak boleh ni. Sebab dari sudut keluarga saya, cara kita dibesarkan di keluarga kita, Buddhis, keluarga Buddhis, kita selalu ada pandangan yang tidak baik lah terhadap Christianity ni. Jadi bila kita dengar saja Kristian, kita akan rasa triggered. Macam, tidak boleh. Sebab ramai yang kawan-kawan saya di sana luar, mereka cakap yang Christian ni mereka akan brainwash kamu. Dia akan cuci kamu punya otak dan buatkan kamu gila in a sense. Yang kamu buat banyak benda-benda yang lain macam sikit. Jadi di sanalah saya ada pandangan yang sangat buruk terhadap Christian. Dan setiap kali bila saya pergi, saya pun rasa macam salah ni. Salah ni. Tapi berbalik kepada tingkah laku mereka, saya rasa macam apa yang dikatakan oleh orang-orang di luar sana dengan keluarga saya tidak sama seperti apa yang saya nampak. Jadi disebabkan itu, lama-lama saya mula berminat dengan mereka. Dan bila mereka menjemput saya untuk Bible study, belajar Alkitab, saya pun dengan senang hati saya mengambil. Jadi dari cerita permulaan ini tadi, dari mengikuti tuition kelas tambahan di sesi petang, lepas tu mula-mula pergi sana, terus sekarang pergi ke gereja. Jadi apa seterusnya yang saudara Jelvin? Perjalanannya sangatlah penuh dengan cabaran. Banyak benda yang berlaku, dipandang remeh oleh ahli keluarga. Ini bila sudah menerima ya. Yesus. Dah selalu pergi attend church, menghadiri gereja. Dan orang lain tahu sudah. Ya, orang lain tahu sudah. Cara saya bercakap pun sudah lain macam, sudah bertukar daripada kasar ke lemah lembut. Jadi mereka semacam, lain sudah kau ni. Tidak makan daging khinzir sudah, dan macam tu kan. Sudah kurang, saya macam, penuh dengan cabaran. Banyak kawan yang bukan meninggal dunia, tapi meninggalkan, tidak mau berkawan. Tidak mau berkawan sudah, ya. Jadi banyaklah perkara yang seperti berlaku. Jadi puji kepada Tuhan sebab saya dapat pengalaman yang kedua ini. Jadi yang tadi itu pengalaman yang pertama kan, masa mengenal Yesus. Tapi bila mengenal tu, saya hanya mengenal anak-anaknya, tapi bukan mengenal Yesusnya sendiri. Jadi itu pengalaman yang pertama. Dan disebabkan itu sudah dibaptis, tapi dosa sangatlah kuat dan tarikan dunia sangatlah kuat hingga menyebabkan saya buat banyak perkara yang tidak bagus lah. Jadi disebabkan oleh itu, dan juga ada beberapa perkara yang saya lakukan yang sangatlah tidak munasabah hingga saya berasa sangat malu dengan diri saya, dan saya malu untuk pergi balik dan kerja. Dan disebabkan oleh itu, saya tinggalkan gereja. Semasa waktu saya berada di luar gereja, saya ingat saya sudah bebas dari banyak pressure, banyak tekanan. Ya.
tekanan gereja lah. Bukan gereja yang jahat, tapi macam apa masalah? Tekanan menjadi suci macam tu. Oh ya, banyak requirement, macam banyak apa tuh yang kita perlu buat Ya, supaya banyak. kita Ya, layak di dalam gereja begitu maksudnya. macam itulah. Itu pandangan saya pada waktu itulah. Ya. Jadi saya rasa macam, sudah bebas. Saya sudah boleh buat banyak benda yang seronok di luar sana lah. Jadi saya boleh sudah pergi balik dengan kehidupan yang lama. Jadi sebab pada pandangan saya pada masa itu, kehidupan yang dulu lebih seronok daripada kehidupan yang saya ada pada waktu itu. Sebab tidak ada benda yang saya boleh buat, sangatlah limited. Tidak ada banyak sangat benda yang boleh buat. Sebab ini dipantang, itu dipantang. Jadi Tidak boleh makan itu, tidak boleh makan tidak ini. makan ini, tidak makan itu. Ya. Jadi saya macam, itu yang saya ingatkan, saya enjoy di luar sana. Tapi lambat laun saya sedar yang kehidupan di luar gereja, di luar Tuhan, sangatlah susah. Ya. Sebab bukan Tuhan saja wujud, setan pun wujud. Jadi setan ni dia akan menggunakan pelbagai cara untuk menjatuhkan kita. Pada masa itu menjatuhkan saya lah, kan, pada waktu itu dalam pengalaman itu. Dia guna banyak cara yang influence. What is influence? Pengaruh. Mempengaruhi saya, ya. Mungkin dari segi kawan-kawan dan juga banyak faktor lain yang menyebabkan saya jatuh dengan lebih dalam. Ya, semasa waktu saya di luar, saya mula terjebak dengan merokok disebabkan oleh kawan-kawan. Ya. Pengaruh rakan sebaya lah. Ya. Jadi di sana sebab saya stres. Satu lagi sebelum itu. Salah satu faktor utama yang saya buat banyak perkara yang tidak munaksabah adalah satu sebab ialah depresi yang saya ada pada waktu itu. Masa itu saya sangatlah depressed. Disebabkan oleh peninggalan bapa saya tidak lama selepas pembaptisan saya. Ya. Jadi beberapa bulan selepas pembaptisan tu dia sudah meninggal dunia. Jadi saya rasa macam depresi itu tetap datang. Tetap rasa sedih, tetaplah rasa hingga menyebabkan saya buat pelbagai benda yang tidak bagus. Salah satunya ialah main video game. Apa yang diingatkan kebebasan di luar sana sebenarnya perangkap yang sangat yang tidak dapat di expect lah pada masa itu. Jadi terjebak dalam merokok, bermain game, dan tidak lama kemudian minum arak lah, alkohol kan. Jadi banyaklah perkara yang berlaku. Dan pada semasa waktu saya di luar juga berkali-kali saya dapat merasakan Roh Kudus convict, ingin mengingatkan ya. Yang mengingatkan saya yang apa yang saya buat ni tidak bagus, yang kamu haruslah balik kepada gereja. Ya, jadi puji Tuhan pada waktu itu Tuhan masih bekerja dalam hidup saya. Tuhan, Roh Kudus setiap kali mengingatkan saya yang balik kepada gereja. Jangan kamu malu, jangan risau. Tapi suara yang dalam hati saya pada masa itu sangatlah kuat, bergabung sekali dengan depresi pada masa itu, yang saya mengendahkan suara Roh Kudus pada masa itu. Jadi berkali-kali saya diingatkan lagi semasa waktu saya sebelum dibaptiskan, yang kita selalu akan ada vow ni kan. Kita akan tangan dan akan baca seluruh itu, dan kalau kamu setuju, kamu akan angkat tangan macam tu kan.
Dan saya diingatkan dalam situ ada beberapa perkara di sana yang dikatakan tidak akan terjebak dengan Benda yang tidak baik lah. yang benar tidak baik macam merokok, Ya. alkohol dan pelbagai atau dadah seperti itu. Ya, pada masa tu syukur kepada Tuhan yang saya masih ada rakan-rakan dan kawan-kawan saya yang dari gereja punya, yang mereka sering akan datang menjenguk saya juga di rumah. Melawat saya di rumah. Mereka akan datang dan bertanya sapa dengan saya, macam mana saya punya situasi, condition saya. Saya akan macam saya okey saja. Tapi dalam hati masa tu saya tahu yang saya tidak okey. Tapi cuma macam rasa malu kan, dan tidak rasa mau ada kaitan dengan mereka lagi. Tapi masih lagi dengarlah apa yang ada mereka akan mau cakap. Di sana saya masih dapat lihat kasih sayang di dalam cara mereka tingkah laku mereka. Ya. Dan tidak lama selepas itu saya mula tersentuh untuk pergi join mereka punya K group bahasa pada masa itu. Jadi setiap kali saya join, ada kadang-kadang yang saya tidak join. Setiap kali saya join, dapatlah mendengar firman Tuhan dan cerita-cerita mereka, testimoni mereka, bagaimana Tuhan bekerja dalam kehidupan mereka, bekerja dalam kehidupan orang-orang dalam Alkitab juga. Jadi di sana saya pun macam ada rasa pengharapan juga dalam masa itu. Tapi still rasa sedih, rasa down, still masih lagi struggle dengan masalah merokok ni. Ya, disebabkan oleh merokok juga dan disebabkan oleh ahli gereja yang mengetahui tentang masalah rokok saya, disebabkan oleh jiran saya. Masa tu saya marah betul dengan jiran saya, cakap kenapa lah mereka beritahu dengan dia. Tapi ya, puji Tuhan yang ahli gereja tahu jugalah. Sebab pada masa tu saya rasa macam betul-betul bersalah sudah. Dan disebabkan oleh jiran saya beritahu dengan mereka, saya percaya bahawa ahli gereja berdoa untuk saya untuk melepaskan ketagihan merokok ini. Jadi puji Tuhan juga untuk itu. Jadi semasa waktu saya masih lagi struggle dengan merokok, sangatlah ketagih dengan itu. Sehari 20 batang sekotak. It's a must. Like masa tu itu mestinya ada. Saya ditegur lagi oleh Roh Kudus. Dan pada masa tu saya betul-betul rasa macam bersalah sangat. Jadi masa tu saya rasa mau balik pulang sudah kepada Tuhan. Dan saya berdoa, Tuhan tolong saya. Saya tidak tahu macam mana mau lari dari ketagihan ini. Dan betul-betul, sebab ketagihan merokok ini sangatlah macam mana, susah mau dilepaskan. Ya, mungkin ada para pendengar di luar sana dapat relate dengan apa yang saya cakap. Macam diikat begitu. Ya, yang betul-betul diikat lah. Tidak, susah mau describe. Ya, susah mau describe. Dia bukan ketagihan ni saja, tapi pelbagai ketagihan lah yang di luar sana. Yang selalu kamu akan pergi juga ke sana. Bukan sebab kamu benci rokok itu, tapi kamu suka, kamu sayang rokok itu. Yang dia bagi kamu dihilangkan stres lah. Ya. Jadi saya mula berdoa dari hari ke hari. Selepas merokok, saya akan rasa bersalah setiap kali. Dan saya akan berdoa, Tuhan tolong saya. Jadi disitulah titik perubahan, di mana saya mula mengurangkan bilangan rokok yang saya merokok setiap hari. Dari 20 ke 10, 10 ke 5, 5 ke 2. Kadang-kadang setiap hari satu. Itu susah lah. Tapi puji Tuhan saya dapat masa tu. Dan
ada 3 perkara yang saya berdoa pada waktu itu. Satu perkara yang pertama ialah, Tuhan, kau tolonglah saya overcome, Untuk mengatasi. mengatasi. Tuhan, kau tolonglah saya untuk mengatasi ketagihan merokok ini. Dan yang kedua, Tuhan, saya mau pulang balik ke gereja. Sebab pulang balik ke gereja pada hari Sabat. Ya, itu yang saya berdoa pada waktu itu. Pada hari Sabat, sebab masa tu saya dapat kerja di sebuah hotel. Hotel Cina. Di area Melaka juga. Dan masa tu saya tak tahulah. Saya tersentuh untuk pergi gereja. Untuk pergi attend the church. Tapi masalahnya, kerja itu memerlukan saya untuk bekerja pada hari Sabtu juga. Bos saya tu dia sangatlah strict lah, sangat tegas ya. Bos saya tu sangat tegas dengan masa pekerjaan saya. Jadi bila saya minta dia untuk bagi saya cuti supaya saya dapat pergi gereja, dia cakap tidak boleh. Tidak boleh. Sebab masa ini ialah peak hour. Peak hour maksudnya jam yang sangatlah banyak orang akan datang. Jadi kalau tak ada orang yang jaga di counter, siapa mau jaga? Kan? Sebab masa tu saya bekerja shift malam. Ya, sebab malam lah paling susah. Dan disebabkan oleh itu, saya berdoa kepada Tuhan. Itulah perkara yang kedua, saya berdoa. Tuhan, saya mau balik ke gereja pada hari yang kau tetapkan. Dan perkara yang ketiga ialah, Tuhan, saya mau pulang balik. Saya mau lebih mengenal kamu dan bekerja untuk kamu. Itulah 3 perkara. Perkara pertama, mengatasi ketegangan merokok. Kedua, balik ke gereja pada hari yang kau tetapkan. Dan ketiga, kembali untuk mengenal Tuhan dengan lebih dalam dan bekerja untuknya. Jadi itulah 3 doa yang saya selalu doakan pada setiap hari. Dan mau dipendekkan cerita, badan saya masa tu mula jatuh sakit. Jadi banyaklah masalah kesihatan masa tu. Dan salah satu sebabnya adalah rokok lah, obviously. Jadi masa tu saya batuk 24/7, like setiap hari, setiap jam, setiap minit, setiap saat saya akan batuk. Sejuk, badan sejuk. Yeah, I think so. Yeah. Jadi sangatlah serius pada masa tu. Jadi saya macam kekurangan tidur, ya, dan batuk sehingga tahap di mana saya ingat lagi masa tu, bila saya terbatuk darah keluar, saya macam ini tidak boleh ni. Tidak boleh berlangsung pergi ni. Jadi dipendekkan cerita, pada satu malam, pada hari Jumaat malam itu, saya mula rasa macam badan saya sejuk. Badan saya panas tapi kaki saya sejuk. Jadi masa tu saya rasa macam sangat lemah dan bergigil dari kaki ke kepala. Dan masa tu berbaring atas tilam dan saya mula minta mak saya untuk hantar saya pergi ke hospital. Hospital terus, ya. Saya seorang yang sangat degil. Sebab kalau setiap kali saya sakit, saya tidak mau pergi ke hospital. Sebab saya tidak mau tahu apa yang saya ada. Lebih-lebih lagi dalam situasi begitu. Sebab saya tahu saya batuk sudah, batuk darah lagi. Saya tahu mungkin saya akan ada kanser. Dan setiap kali bila dengar berita buruk begitu, kita punya minda akan down terus. Dan tak ada lagi harapan untuk hidup macam tu. Jadi masa tu saya tidak mahu tahu apa yang berlaku pada saya. Tapi disebabkan kondisi saya pada masa itu yang sangatlah teruk, saya tidak cara lain tapi untuk pergi. Sebab saya tahu kalau tidak,
Kalau tidak pergi, saya akan mati kalau di sana atas silam. Jadi sampai ke hospital, doktor dengan nurse cek badan saya, semua yang dia perlukan, urine saya, dan cek, paru-paru saya dipenuhi dengan air. Ya, liquid lah. Cecair dalam paru-paru saya penuh. yang mereka cakap, ush. Ya. And then darah saya pekat dan badan saya kekurangan air. Sangatlah kekurangan air. Jadi di sana saya atas tilam di ward biasa di hospital sana. Saya berdoa, Tuhan, kau tolonglah aku. Saya tidak tahu macam mana buat apa-apa. Tapi saya serahkan semuanya kepadamu. Ya. Jadi doktor pun selepas cek-cek sampailah tengah malam, mereka mengutuskan untuk hantar saya ke hospital yang lebih besar. Hospital yang agak jauh. Masuk ward lah ni. Masuk ward. Ya, masuk ward. So pada waktu tu ward di sana tidak cukup. Dan mereka tak ada facility dan alatan yang dapat membantu saya pada waktu itu. Jadi mereka hantar saya pada waktu tengah malam, agak jauh, lebih 20 km jauh daripada tempat saya di mana saya ada masa tu. Sangatlah jauh. Jadi sampai di ward kecemasan sana. Bukan ward kecemasan, ward biasa. Ya, ward kecemasan di sini, ya ward biasa di sana. Jadi di sana saya dicek lagi dan situasi saya. Mereka cek, bagi saya ubat, bagi saya IV untuk air itu yang cucuk di tangan tu. Sebab kekurangan air kan, dehidrasi. Di situ suhu badan saya sangatlah tinggi. Lupa sudah berapa dia punya degree Celsius, tapi tinggilah, sangat tinggi. Dan itu sangat teruk. Dan nurses di sana, mereka cubalah untuk menurunkan suhu badan saya, tapi gagal. Dan mereka bagi banyak Panadol, banyak ubat yang diperlukan. Dan pada waktu itu saya rasa macam nyawa-nyawa ikan sudah. Saya macam mau bernafas pun susah. Sebab ada banyak cecair kan. Bernafas pun susah. Sebab apa? Sebab cecair, sebab batuk-batuk. Sangatlah oksigen yang dapat tu sangatlah limited lah. Jadi sangatlah lemah. Saya tahu yang saya akan meninggal di sana kalau saya tidur. Jadi saya takut untuk tidur pada waktu malam tu. Di sana, ya. Sebab takut untuk tidur, memang tidak tidur lah. Memang tidak tidur, ya. Jadi saya takut untuk tidur pada waktu malam tu. Sebab saya sedar dengan begitu mendalam, saya tahu sendiri yang kalau saya tidur malam tu, saya mungkin akan meninggal dunia di hospital sana. Jadi saya disentuh, digerakkan oleh Roh Kudus. Puji Tuhan, yang yang menggerakkan badan saya untuk berdoa pada malam tu. Saya masih ingat lagi masa di bed tilam tu. Saya berlutut di sebelah tilam. Lepas tu berdoa pada waktu itu dengan penuh tangisan. Dan mungkin salah satu daripada doa yang sangat panjang yang pernah saya doakan pada waktu itu. Dan saya berdoa lah, Tuhan, sangatlah panjang. Saya tidak ingat sangat apa yang saya berdoa, tapi salah satunya ialah, Tuhan, tolonglah saya. Jadi saya belum bersedia untuk mati lagi. Dan saya mau pulang kepada Engkau. Jadi doa yang sama juga, yang 3 doa yang saya berdoakan, saya masih lagi berdoa untuk benda sama, tapi dengan lebih banyak perkara yang lain saya doakan. Jadi selepas habis doa dengan dalam nama Yesus, amin. Maksudnya English saya guna. Saya dapat merasakan ketenangan dari Tuhan. Dari kepala ke kaki, saya dapat
rasakan dia mengalir ketenangan itu dalam badan saya. Sehingga saya takut untuk buka mata saya pada waktu itu. Sebab saya macam dapat rasa yang Tuhan berada di sisi saya pada waktu itu. Ya, yang bila Tuhan ada di sebelah kamu, yang kamu takut untuk buka mata tau. Jadi itulah pengalaman saya pada waktu itu yang saya rasa macam betul-betul tersentuh sangat. Penuh dengan ketenangan dan selepas menangis seketika barulah saya buka mata dan rasa macam wow, that's amazing. It's Luar sangat biasa. luar biasa. Ya. Ya. Pengalaman yang luar biasa. Dan puji Tuhan saya dapat tidur dengan lebih selesa, dengan lebih Amen. lenah pada malam tu. Ya. Keesokan harinya ahli gereja datang untuk menjenguk saya, melawati saya dengan sesuatu perkara yang tidak saya jangka, tidak saya jangka yang mereka datang untuk melawati, ya. Dan mereka saya dapat melihat kasih sayang, saya dapat melihat karakter Yesus dalam setiap mereka lah. Jadi saya sangatlah tersentuh bila mendengar yang siapa ni mereka datang melawati saya. Saya macam wow, siap lagi nyanyi lagu untuk saya. Saya macam betul tersentuh. Ya seperti pada waktu itu dia seperti Tuhan, dia sendiri beritahu dengan saya, tengoklah anak, tengoklah, ya lihatlah. Dia bilang lihatlah, saya siap hantar anak-anak saya yang lain untuk melawati kamu, untuk melihat kamu. Amen. Saya belum lagi putus asa dengan kamu. Saya masih sayang kamu. Situ pun saya itulah mula mau berubah dengan lebih intens lah. Dan beberapa perkara yang berlaku di sana, di hospital, salah satunya ialah sebab saya perlu tinggal selama 4 hari di sana, 4 hari 3 malam. Ya. Dan rasa sedih, rasa takut pun ada. Rasa takut sebab ada dua perkara. Perkara yang pertama, saya tidak tahu saya ada sakit apa. Dan perkara yang kedua ialah bila waktu saya datang, saya disorong masuk ke dalam waktu, mereka ada bagi satu surat untuk ditanyakan soalan dan untuk ditik. Jadi seorang nurse di sana dia tanya, dia ada bagi tahu yang kamu mau sarapan makanan tengah hari dan waktu malam. Saya cakap yes. Dan saya tik ke semuanya itu untuk masa yang saya ada di hospital itulah. Jadi saya tidak tahu, pada waktu itu saya tidak tahu dan saya tidak expect juga. Sebab masa tu saya cek di Google. Saya cek apakah makanan di hospital perlu dibayar. Apakah ada kos? And then Google cakap yes ada. Hospital kerajaan kamu haruslah bayar ini. Dan waktu tu saya lihat dompet saya macam tak boleh ni. Macam mana saya mau bayar kan? Jadi ya, itu salah satu sebab saya macam stres sangat di masa tu. Tapi saya ada ketenangan juga sebab saya masa tu saya berdoa kepada Tuhan, Tuhan tolong saya dengan masalah ini dulu. Dan saya tidak kisah apa sakitnya saya ada, tapi tolonglah saya dengan ini. Dan puji Tuhan, saya sudah dapat doktor datang dengan surat memberitahukan saya yang saya ada TB. Jadi TB lah, tuberculosis. Jadi bila saya tahu tentang TB, saya merasa macam okay. Sebab saya tidak tahu apa tu TB masa tu. Tapi dia cakap TB ni boleh sembuh. Kamu hanya perlu makan ubat selama beberapa bulan dan kamu akan okay. Dan puji Tuhan sebab di sanalah 3 doa permintaan yang saya doakan kepada Tuhan dijawab, dimakbulkan di sana. Sebab apa? Sebab yang pertama,
doktor bilang dengan saya yang, "Jelvin, kamu tidak boleh menghisap rokok lagi. Tidak boleh merokok, tidak boleh minum." Ya. Jadi sebab kalau kamu teruskan dengan perbuatan yang kamu buat lakukan ini, sangatlah susah untuk kamu sembuh. Sangatlah tidak baguslah. Lagipun merokok tidak bagus, dia beritahu. Situ pun saya macam, yes, okay. Saya sudah decide yang saya tidak akan merokok. Start dari hari itu sampailah sekarang, puji Tuhan. Dan doa permintaan yang kedua ialah untuk datang kembali ke gereja. Jadi bos di hotel saya ni, bila dia dapat tahu yang saya ada TB, dia tidak ada cara lain sudah. Dia tidak boleh buat keputusan yang lain tapi untuk melepaskan saya. Dia sangatlah tegas dengan saya punya masa. Sebab dia tahu saya ni pekerja yang berdisiplin juga pada masa itu. Setiap kali on time and everything, dia nampak. Jadi dia tidak mau lepaskan saya pada waktu itu. Dan tapi disebabkan oleh berita itu, tiada cara lain, dia haruslah lepaskan saya. Walaupun saya minta Abah berhenti kerja pada waktu itu, dia tidak mau berhentikan. Sebab Tak ada orang lain. tak ada orang lain. Tapi dapat dilepaskan, saya dapat pergi dari kerja itu dan pergi ke gereja. Jadi puji Tuhan untuk itu. Doa permintaan yang ketiga dijawabkan, dapatlah pulang ke gereja juga dan mengenal dengan Tuhan yang lebih dalam selepas doa saya pada waktu tengah malam itu. Jadi syukur pada Tuhan yang saya masih okey sekarang hidup. Dan satu lagi yang doa yang pasal makanan, kos makanan tu. Dan pada waktu saya mau dikeluarkan dari ward, doktor datang lagi sekali dengan surat yang lain dan dia bagi kepada saya. Dia tunjukkan, "Jelvin, kamu bacalah ini." Jadi bila saya baca sampailah ke bawah, saya sangatlah terkejut. Sebab di dalam surat itu dia dikatakan yang pesakit-pesakit TB di hospital kerajaan atau di klinik mana-mana tidak perlu membuat pembayaran untuk apa-apa saja. Sama ada makanan atau equipment yang mereka bagi, tidak perlulah bayar. Jadi masa itu saya rasa macam, wow, puji Tuhan. Puji Tuhan pada masa itu. Jadi sebentar tadi kita sudah mendengar bagaimana perjalanan dia, bagaimana pada mulanya Jelvin itu sendiri dia memilih untuk mengikut Yesus, menerima Yesus dalam kehidupannya, tapi bukan perkara yang senang, mendapat ejekan juga. Kawan pun meninggalkan dia. Saya suka apa yang Jelvin katakan bila dia mulai dibaptiskan, bila dia mulai menerima Yesus, itu disebabkan dia baru mengenal anak-anak Tuhan. Tetapi dalam cabaran yang dia lalui, di sanalah dia sendiri mengenal Tuhan itu secara pribadi. Itu dua fasa yang baik. Dan itu yang saya belajar juga dari cerita saudara Jelvin sendiri. Dan terima kasih sekali lagi dan semoga kita bertemu di sesi yang seterusnya.